Asisten masinis kereta komuter lain Jenggala tewas dalam tabrakan kereta dengan truk trailer pengangkut kayu gelondongan di Gresik, Jawa Timur, Selasa 8 April 2025. Kejadian ini menambah panjang kecelakaan di perlintasan sebidang. Bagaimana kronologi dan proses hukumnya? Lalu bagaimana data dan fakta ribuan perlintasan sebidang yang kerap menjadi lokasi tabrakan kereta dan kendaraan? Bagaimana juga aturannya? Selasa sekitar pukul 18.30 WIB, KA 470 komuter lain Jenggala bergerak dari stasiun Indro. 5 menit kemudian saat melintas di JPL 11 antara stasiun Indro dan stasiun Kandangan, tabrakan antara kereta dan truk trailer bernomor polisi W8708US terjadi. Muatan kayu gelondongan dari truk itu menjebol kabin depan kereta, tempat masinis Purwo Pranoto dan asisten masinis Abdillah Ramdan bertugas. Keduanya terjepit kayu gelondongan dan baru bisa dievakuasi setelah kayu dan beberapa bagian kereta digergaji. Korban yang luka berat dibawa ke Rumah Sakit Semen Gresik. Dalam penanganan, asisten masinis Abdillah Ramdan wafat, sedangkan masinis Purwo Pranoto masih dalam perawatan intensif. Menurut Polres Gresik, kabin truk sudah melewati rel dan hampir tiba di jalan, sedangkan badan truk masih melintang. Atas kecelakaan ini, PT KAI tetap memperkarakan dan menuntut ganti rugi kepada pengusaha dan pengemudi truk trailer. PT KAI juga langsung menutup permanen JPL 11 sehingga perlintasan itu tidak bisa dilalui kendaraan ataupun warga. PT KAI akan melakukan proses hukum kepada pengusaha maupun pengemudi truk atas kelalaiannya yang mengakibatkan terjadinya kejadian temporer tersebut. Akibat kejadian tersebut, PT KAI kehilangan awak sarana perkeretaapian terbaik, yaitu asisten masinis yang meninggal saat menjalankan dinas dan mengoperasikan kereta api Jenggala tersebut. Tabrakan kereta dan kendaraan di perlintasan sebidang ini bukanlah yang pertama. Serentetan kasus serupa terjadi di berbagai perlintasan sebidang. Apalagi di Indonesia, terdata masih ada 3.896 perlintasan sebidang. Sebanyak 2.803 titik diantaranya resmi dan 1.093 JPL atau 28% ilegal. Sebanyak 1.879 JPL atau 48% tidak terjaga dan 2.017 JPL lainnya terjaga. Dari data PT KAI itu, 80% kecelakaan di perlintasan sebidang terjadi di lokasi yang tidak terjaga. Sejumlah 55% kecelakaan pengguna sepeda motor dan sisanya melibatkan mobil, truk, dan bis. Data ini jelas menggambarkan rendahnya kewaspadaan pengguna jalan di perlintasan sebidang. KAI pun mencatat kecelakaan di perlintasan sebidang meningkat 5 tahun ini. Pada 2020 hingga 2024 terjadi 1.499 kecelakaan dan menimbulkan korban 1.226 orang, yakni 450 orang tewas, 318 luka berat, dan 458 luka ringan. Data dan fakta kecelakaan di JPL tak main-main jumlahnya. Kita sebagai pengguna jalan yang mungkin melintas JPL harus paham dan taat aturan supaya selamat dan menjaga keselamatan kereta yang melintas. Di Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan yang akan melewati perlintasan sebidang wajib berhenti, melihat dan mendengar, serta hanya melintas jika kondisi telah aman. Lalu mendahulukan kereta dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Sementara itu, Pasal 296 mengatur sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000 bagi pelanggar yang tetap melintas meski sinyal berbunyi atau palang pintu sudah mulai turun. Selain itu, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga menegaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api di titik perpotongan sebidang antara jalur KA dan jalan raya. Melihat potensi JPL menjadi titik sumber kecelakaan, urgen dilakukan pembenahan. Jangan lagi ada nyawa menjadi korban kecelakaan kereta api akibat kelalaian di JPL. Bagaimana sahabat Kompas punya pendapat untuk solusi 3.896 JPL di Indonesia?